Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi belajar kita sebelumnya mengenai operasi akar bilangan, khususnya tentang perkalian akar bilangan suku 2 dan pemangkatan bilangan suku 2. Nah, perkalian akar bilangan suku 2. Anak-anak masih ingat tidak dengan materi aljabar kelas 7 ketika ada operasi sebagai berikut? Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat distributif, di mana kita kalikan saja A dengan B, A dikali B, dan A dikalikan dengan positif C. Sehingga akan kita tuliskan A dikali B ditambah A dikali C. Dari sini, A-nya dikalikan B menghasilkan A kali B, kemudian A dikalikan C menghasilkan A dikali C dengan tandanya positif, karena C-nya positif ya di situ. Nah, kalau bentuknya A dikali B min C, maka menghasilkan A kita kalikan dengan B, kemudian A dikalikan dengan minus C, sehingga kita tuliskan A kali B minus A dikali C, tandanya negatif atau minus ya. Oke, dari A kali B menjadi A kali B, kemudian A dikalikan dengan minus C karena C nya minus itu ya, sehingga kita tuliskan minus A dikali C. Nah, gimana Ustazah kalau bentuknya akar? Sama saja, cuman variabelnya dalam bentuk akar saja. Bentuknya akan sama, tinggal diakarkan. Akar A dikali akar B ditambah akar C sama dengan akar A dikalikan akar B, akar A dikalikan dengan akar C. Kita tulis akar A dikali akar B ditambah akar A dikali akar C. Nah, dari sini akar A dikali akar B menghasilkan akar A kali akar B. Oke? Kemudian akar A dikali akar C menghasilkan plus akar A dikali akar C. Ingat ya, tandanya dia positif. Next, kalau dia bentuknya akar A dikali akar B dikurangi akar C, sama saja, cuma nanti tandanya akan berbeda. Oke, akar A dikali akar B, kemudian akar A dikalikan minus akar C. Kita tuliskan akar A dikali akar B minus akar A dikali akar C. Dari sini. Oke, tandanya negatif ya. Harus teliti. Ya, dari sini ya, akar A kali akar B, kita tulis akar A dikali akar B. Oke, kemudian akar A dikalikan minus akar C menjadi minus akar A dikali akar C. Oke, paham ya? Lanjut, kita ke contoh soal. Nah, misal 2 akar 5 dikali akar 3 plus 3 akar 5. Berdasarkan sifat distributif yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita kalikan 2 akar 5 dengan akar 3. Oke? Kita tulis 2 akar 5 dikali akar 3. Oke, kemudian 2 akar 5 kita kalikan dengan 3 akar 5. Tandanya apa? Iya, tandanya positif ya. Jangan lupa. Sehingga kita tulis plus 2 akar 5 dikali 3 akar 5. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan saja menggunakan operasi perkalian dan penjumlahan ya, bentuk akar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, yang pertama 2 akar 5 dikali akar 3. Berarti kan ini ada 1 ya di depan 3, tapi tidak perlu ditulis, sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian kita kalikan yang di dalam akar ya. Akar 5 dikali 3, karena operasi perkalian. Kemudian plus, sekarang 2 akar 5 dikali 3 akar 5. 2 dikali 3. Oke. Kemudian akar 5 dikali 5. Oke, paham ya? Kan sudah tahu ya dari pelajaran sebelumnya. Kemudian kita kalikan yang di dalam akar. Kita peroleh 2 akar 5 kali 3 15 ditambah 2 kali 3 berapa? 6. Akar 5 kali 5 25. Nah, yang 2 akar 15 ini dia sudah tidak bisa disederhanakan, sehingga kita tulis saja 2 akar 15 ditambah akar dari 25 berapa? Iya, akar dari 25 itu 5. Kita tulis 6 dikali 5 sama dengan, tulis saja 2 akar 15 ditambah 6 kali 5 30. Ingat ya, kalau dalam penjumlahan campuran, perkalian itu didahulukan dari penjumlahan. Oke, paham ya? Urutan pengerjaannya seperti itu, step by stepnya. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke contoh berikutnya.
Akar 6 dikali 2 akar 8 dikurangi akar 12. Sama, cuma nanti tandanya saja yang beda. Oke, kita kalikan akar 6 dikali 2 akar 8. Nah, kita tulis akar 6 dikali 2 akar 8. Oke. Nah, kemudian ingat ya, akar 6 dikalikan minus akar 12. Nanti tandanya minus. Oke, kita tulis akar 6 dikali akar 12. Kita selesaikan dengan menggunakan operasi bentuk akar, perkalian dan pengurangan. Sip. Oke, akar 6 dikali 2 akar 8, berarti depannya akar 6 ada 1 ya. 1 kali 2, 2. Kemudian akar 6 dikali akar 8. 2 akar 6 dikali 8. Oke, dikurangi akar 6 dikali akar 12, berarti akar 6 dikali 12. Sama dengan 6 kali 8, 48. Berarti kita tulis 2 akar 48 dikurangi akar dari 6 kali 12 berapa? 72. Nah, akar 48 dan akar 72 ini akan kita sederhanakan ya, menggunakan faktor yang bisa kita akarkan salah satunya. Oke, yang akar 48 itu dia merupakan perkalian dari berapa? Ayo, berapa? 48? Iya, 16 dikali 3. Sehingga kita tuliskan 2 akar 16 dikali 3. Oke, minus akar 72 itu dari perkalian berapa? Iya, akar dari 36 dikali 2. Oke, kita lanjutkan. Yang 16 bisa keluar dari akar ya, sehingga kita tulis 2 kali 4 akar 3. 16-nya keluar dari akar, dia bisa diakarkan. Akar dari 16 sama dengan 4, yang akar 3-nya dia masih di dalam akar karena dia tidak bisa diakarkan. Sehingga kita tulis 2 kali 4 akar 3. Oke, dikurangi, siapa yang bisa keluar? Iya, akar dari 36 kalau dia keluar menjadi berapa? Akar dari 36, ayo. Iya, 6. Sehingga kita tulis 6 akar 2. Akar 2-nya masih di dalam ya, dia tidak bisa keluar dari akar. Oke, sekarang kita selesaikan. Sama dengan 2 kali 4, 8. Akar 3. Dikurangi 6 akar 2. Oke, selesai. Di sini sudah tidak bisa kita kurangkan ya, karena bilangan yang di dalam akarnya itu sudah berbeda. Bilangan pokoknya beda. Oke, jadi cukup sampai di sini jawaban yang contoh ini. Kemudian untuk bentuk aljabar X plus A dikali X plus B, hasilnya kita peroleh dengan cara mengalihkan X dengan X sehingga diperoleh X kuadrat. Kemudian X-nya dikalikan dengan B sehingga diperoleh BX. Selanjutnya A dikalikan dengan X sehingga diperoleh AX. Oke, kemudian A dikalikan dengan B sehingga kita peroleh plus AB. Semua tandanya positif ya. Oke. Nah, bagaimana dengan bentuk akar? Contoh akar dari A ditambah akar dari M dikalikan dengan akar B ditambah akar N. Sama seperti bentuk aljabar di atas, kita kalikan akar A dikalikan dengan akar B sehingga kita peroleh akar dari A kali B. Kemudian akar A dikalikan dengan akar N sehingga diperoleh plus akar A dikali akar N. Kemudian akar M dikalikan dengan akar B diperoleh plus akar M B. Kemudian akar M dikalikan dengan akar N sehingga kita peroleh plus akar MN. Oke. Contohnya langsung. Bentuk dari akar 3 ditambah 4 dikalikan akar 3 ditambah 2. Dengan konsep yang sebelumnya bisa kita peroleh sebagai berikut. Akar 3 kita kalikan dengan akar 3. Kita tulis akar 3 dikali 3. Oke. Ada 4 step ya, ini step yang pertama. Kemudian akar 3-nya kita kalikan dengan 2.
Karena dia positif, kita tulis plus 2 akar 3. Oke, itu step yang kedua. Berikutnya, 4 dikalikan dengan akar 3. Sehingga kita tulis plus 4 akar 3, karena tandanya positif. Oke, itu step yang ketiga. Step yang keempat, 4 dikalikan dengan 2. Kita tulis langsung saja 4 kali 2 sama dengan 8. Kita tulis plus 8. Oke, kita lanjutkan. Akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan akar 9. Kemudian kita tuliskan saja. Kita tahu 2 akar 3 ditambah 4 akar 3 ini dia suku sejenis. Sama-sama bentuknya akar 3 ya. Sehingga kita jumlahkan saja 2 ditambah 4. Hasilnya 6 akar 3 ditambah 8. Lanjut, akar 9 bisa ya kita keluarkan dari akar. Sehingga kita peroleh akar dari 9 itu 3 ditambah 6 akar 3 ditambah 8. Oke, lihat di sini kita bisa menjumlahkan 3 dengan 8. Kita peroleh 3 tambah 8 itu 11. Kemudian kita jumlahkan dengan 6 akar 3. Oke, cukup dituliskan sampai di sini saja ya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya apabila dia tandanya berbeda. Ya, yang satunya positif, satunya negatif. Akar 6 ditambah akar 5 dikali 2 akar 6 dikurangi akar 2. Dalam menyelesaikannya kita harus hati-hati dengan tanda. Oke, yang pertama. Akar 6 dikalikan dengan 2 akar 6. Lihat, dia sama-sama positif. Berarti hasilnya juga positif ketika dikalikan. Kita tulis ya, akar 6 dikali 2 akar 6. Depannya akar 6 itu ada 1 ya, tapi tidak dituliskan. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian kalikan yang di dalam akar 6 dikali 6. Oke. Next. Akar 6 dikalikan dengan negatif akar 2. Lihat. Yang satunya akar 6 positif. Kemudian dikalikan dengan akar 2 yang tandanya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Oke, sehingga kita tulis negatif akar dari, dikalikan saja 6 dikali 2. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Step berikutnya, akar 5 dikalikan dengan 2 akar 6. Dua-duanya positif. Sehingga kita tulis plus 2 akar dari 5 dikali 6. Oke. Berikutnya, akar 5 dikalikan dengan minus akar 2. Yang akar 5 tandanya positif, yang akar 2 tandanya negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Oke, sehingga kita tulis negatif akar dari 5 dikali 2. Oke, ada 4 step ya. Kita selesaikan. Oke, 6 dikali 6 itu 36. Sehingga kita tulis 2 akar 36. Kemudian minus akar 6 dikali 2, kita tulis minus akar 12. Kemudian plus 2 akar 5 kali 6. 5 kali 6, 30. Kita tulis plus 2 akar 30. Kemudian minus akar 5 dikali 2. Kita tulis minus akar dari 10. Oke. Mudah ya step ini. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Akar 36 ini dia bisa keluar dari akar. Bisa diakarkan. Hasilnya 6. Sehingga kita tulis 2 kali 6. Akar 12 kita sederhanakan ke dalam bentuk perkalian dari negatif akar berapa? Iya, 4 dikali 3. Oke, biarkan saja dulu. Kemudian yang 2 akar 30 kita tetap tulis plus 2 akar 30 sama halnya dengan negatif akar 10. Kita tulis saja. Karena yang akar 30 dan akar 10 dia sudah tidak bisa disederhanakan, jadi ditulis saja. Oke, lanjut. 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian lihat 4 ini bisa keluar dari akar ya. Akar dari 4 itu 2. Kita tulis minus 2 akar 3. 3-nya tidak bisa keluar dari akar. Kemudian tetap kita tulis sama ya, plus 2 akar 30
min akar 10. Nah, lihat, ini sudah selesai bentuknya, tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ya, jadi kita cukup sampai di sini saja, penulisannya ini sudah benar karena dia sudah tidak ada yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan karena akarnya berbeda dan tidak bisa lagi disederhanakan. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya tentang pemangkatan akar bilangan suku 2. Ya, sebelumnya itu tentang perkalian, sekarang pemangkatan. Nah, kalau pemangkatan masih ingat ya, bentuk yang A pangkat 2 itu artinya A dikalikan A. Oke? Nah, kalau bentuknya akar gimana? Misal ada akar pangkat M dari A dikuadratkan, ya berarti kita kalikan saja. Akar pangkat M dari A dikalikan akar pangkat M dari A. Jadi dikalikan sebanyak 2 kali kalau pangkatnya 2. Oke? Masih ingat ya? Kemudian di sini langsung saja bentuk contoh. Misal, akar dari 6 dikuadratkan, artinya apa? Akar 6 dikalikan akar 6. Akar 6 dikalikan akar 6 kan bisa kita tulis bentuknya berapa? Iya, akar 36. 6 kali 6, 36. Hasilnya akar 36. Akar 36 berapa? Ya, hasilnya 6. Nah, coba anak-anak perhatikan. Akar 6 kalau dikuadratkan, dia menghasilkan 6. Ya. Akar pangkat 6, akar pangkat 2 dari 6 maksud Ustazah, apabila dia dipangkatkan 2 menghasilkan 6. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan nih. Apa kesimpulannya? Suatu bilangan yang diakarkan, ya, akar dari A, apabila dipangkatkan 2 maka hasilnya adalah A. Apa bilangan itu sendiri? Misal, ya, akar 5 pangkat 2 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 5. Akar 7 pangkat 2 sama dengan 7 dan seterusnya. Oke, kita pakai cara ini supaya lebih cepat nanti dalam menyelesaikan soal-soal yang selanjutnya. Oke, ingat ya, akar A apabila dipangkatkan 2 maka hasilnya adalah A atau bilangan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya akar 5 pangkat 3. Nah, ini gimana kalau pangkatnya 3? Berarti akar 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali, ya. Pertama kita kalikan dulu akar 5 dengan akar 5, sama kayak yang di atas. Hasilnya berapa tuh? Kalau akar 5 dikali akar 5, pasti hasilnya berapa? 5. Oke? Kemudian yang tersisa tinggal akar 5. Kita tulis saja akar 5. Begitu. Udah ya? Selanjutnya, bentuk 2 akar 3 dikuadratkan. Ini sebenarnya pakai konsep pemangkatan 2 pangkat 2 kemudian akar 3 dipangkatkan 2 ya. Boleh pakai cara itu atau kita jabarkan juga boleh. Artinya 2 akar 3 dikalikan sebanyak 2 kali. 2 akar 3 kali 2 akar 3. Oke, kemudian 2 dikali 2 itu adalah nanti 4 ya. Kemudian akar 3 dikalikan dengan akar 3. Oke, 2 kali 2 sama dengan 4. Akar 3 kali akar 3 hasilnya langsung berapa? Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan berapa? 4 kali 3 12. Oke, berikutnya bentuk A plus B dikuadratkan. Ya, kalau dalam bentuk aljabar ini berarti kita peroleh A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Ini rumusnya. Lebih jelasnya seperti ini. Ustazah jelaskan. Ya. Contohnya kalau bentuknya akar, A plus akar B dikuadratkan. Berarti A-nya kita kuadratkan. Ya, kita tulis A kuadrat. Oke. Kemudian plus ya. 2 nanti dikalikan A dikalikan akar B. Kita tulis plus 2 kali A dikali akar B. Oke. Kemudian akar B-nya kita kuadratkan. Kita tulis plus akar B kuadrat. Oke. Ya, kita gunakan konsep aljabar. Sama ya, gunakan rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke,
langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Nah, contoh 5 ditambah akar 2 kuadrat. Gimana tadi caranya? Pertama, 5 kita kuadratkan. Jadinya kita tulis 5 kuadrat. Oke? Kemudian nanti karena dia plus jadi plus ya. Plus 2 dikali 5 kemudian dikali akar 2. Kita tulis plus 2 dikali 5 dikali akar 2. Oke. Kemudian yang akar 2 kita kuadratkan. Kita tulis karena positif ya. Plus akar 2 dipangkatkan 2 atau akar 2 kuadrat. Oke, paham? Ya, kita tinggal melanjutkan operasinya. Kita selesaikan. 5 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 25. Kemudian kita kalikan ya. 2 dikali 5 dikali akar 2. Hasilnya plus 10. 2 kali 5 10. 10 akar 2. Oke, kemudian akar 2 dipangkatkan 2. Berapa? Langsung saja tadi hasilnya. Akar 2 pangkat 2 plus 2. Oke. Yang bisa kita jumlahkan di sini adalah 25 dengan 2. Kita tulis sama dengan 27 plus turun saja yaitu yang 10 akar 2. Oke, hasilnya 27 plus 10 akar 2. Oke, gimana? Step by step-nya. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Bentuk yang tadi kan penjumlahan, sekarang pengurangan. A dikurang B pangkat 2 sama dengan, ya ini bentuk aljabarnya, A pangkat 2 dikurangi 2AB plus B kuadrat. Ya, ini rumusnya. Karena negatif, kalau dia dikurangkan, A dikurang B berarti tanda yang di angka 2A, 2AB maksudnya, itu juga negatif. Misal ya, ini bentuk akarnya, A dikurangi akar B pangkat 2. Berarti tinggal kita pangkatkan A-nya dengan 2. A pangkat 2 kita tulis. Oke. Kemudian karena tandanya minus berarti dia apa tadi? Minus ya nanti. Minus 2 kemudian dikalikan A dikalikan akar B. Kita tulis minus 2 dikali A dikali akar B. Oke. Kemudian akar B-nya kita kuadratkan. Ya. Kan itu sebenarnya tanda dari akar B kan negatif. Negatif dikuadratkan artinya kan negatif dikali negatif. Itu hasilnya tandanya menjadi positif. Sehingga di sini tandanya nanti jadi plus akar B kuadrat. Paham? Oke. Kita langsung ke contoh saja supaya lebih paham. Nah, 2 akar 3 dikurangi 4, kemudian dipangkatkan 2. Pertama, 2 akar 3 kita kuadratkan. Oke, kita tulis 2 akar 3 dipangkatkan 2. Lanjut. Nah, karena dia minus, nanti tandanya minus. Yang 2, ya, minus 2 dikalikan 2 akar 3, kemudian dikalikan 4. Ditulis minus 2 dikali 2 akar 3 dikali akar 4. Kemudian berikutnya ya minus 4-nya dikuadratkan, nanti hasilnya positif. Oke. Sehingga kita tulis plus 4 pangkat 2. Oke. Kita selesaikan ya step by step. Yang pertama 2 akar 3 pangkat 2, berarti kan 2 pangkat 2 dikali akar 3 pangkat 2, ya kan? Atau seperti ini langsung saja. 2 pangkat 2 berapa? 4. Akar 3 pangkat 2 itu 3. Ya, kita tulis 4 dikali 3. Paham ya? Kan sudah pernah kita pelajari ini tentang pemangkatan bentuk akar. Lanjut, kemudian yang bentuk negatif 2 dikali 2 akar 3 dikali akar 4. Yuk. Pertama 2 dikali 2. Itu kan 4 ya. Jangan lupa tandanya negatif. 2 kali 2 itu 4. Kemudian yang di dalam akar 3 dikali 4. Bisa ya. Kemudian
plus 4 kuadrat. Berapa? Plus 16. Oke, kita selesaikan. Sama dengan 4 dikali 3, 4 kali 3, 12. Kemudian perhatikan di sini 4 itu dia bisa keluar dari akar. Akar dari 4 berapa? Iya, akar dari 4 itu 2. Sementara 3-nya tetap di dalam akar karena tidak bisa diakarkan. Kita tulis minus 4 dikali 2 akar 3. Oke, plus 16. Nah, dari sini 12 dan 16 bisa kita jumlahkan. Berapa 12 ditambah 16? Ya, hasilnya 28. Kemudian 4 dikali 2. Berapa? Iya, hasilnya 8. Kita tulis minus 8 akar 3. Nah, untuk materi ini sampai di sini dulu ya. Kita lanjut merasionalkan bentuk akar di pertemuan yang akan datang. Oke, semoga bisa difahami step by stepnya ya. Study hard, push yourself because no one else is going to do it for you. Ya anak-anak, silahkan belajar dengan sungguh-sungguh. Doronglah dirimu karena tidak akan ada orang lain yang melakukannya untukmu kecuali dirimu sendiri. Jadi start from now, mulai dari sekarang, belajarlah yang giat, belajarlah yang sungguh-sungguh, jangan banyak mengeluh. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.